Halo Yelvers, balik lagi sama gua Kevik. Kali ini kita disamperin lagi sama Kotenten. Karena Kotenten ini katanya mobilnya itu mau dijual. Bener ya kok ya? Bukan mau dijual, sudah terjual. Oh udah dijual. Udah Mobil ini dijual. udah laku. Jadi Udah laku, besok dia udah ngelakuin pelunasan ya kok ya? Udah, jadi dia DP, kalau nggak salah aku sell itu di hari Sabtu itu juga laku, dia DP. Lakunya itu 100 juta ya. Oh. Jadi dia DP dulu di hari Sabtu, jadi tanggal berapa ya hari Sabtu? Hari ini hari Senin ya, tanggal 7, berarti tanggal 5. Tanggal 5 dia DP 25 juta, hari ini dia pelunasan di hari Senin tanggal 7, besok pagi udah diambil. Oke. Audio nggak dicopot nih kok? Jadi yang beli bilang, gua beli audio dapat gratis mobil. Oh, sama audionya semua Sama audionya, iya. Dapat nih judulnya nih. Iya. Beli mobil, beli audio dapat mobil. Biasa kan dapat mobil dapat audio. Ini beli audio dapat mobil. Iya, karena semua audionya itu lebih dari harga mobil. Iya mungkin ya. Kalau misalnya di breakdown harga retail ya lebih lah. Gitu. Kalau di breakdown ya. Terus sama aksesorisnya juga aku nggak copot. Jadi yang waktu dia lihat, ya yang dibeli. Jadi gini. Dia tadinya datang bukan untuk beli mobil ya, setting, terus dia mau dengerin mobil aku kasih denger kan, aku ada Livina kan sama Expander, dia denger kan Livina, dia bilang, gila nih mobil ya, simple begini, maksudnya powerful banget nih ya, suaranya gitu ya, dia demen banget gitu, terus nggak neko-neko, terus yang dia bingung, pakai sub kolong gitu, jadi dia impress gitu ya, itu di hari Selasa, nggak tahu ya tanggalnya, mungkin tanggal 1 ya mungkin ya. Di hari Selasa. Selasa bener tanggal 1.30 kita ada acara. Oke. Senin. Di 1 Oktober gitu ya. Aku tuh baru pulang dari berarti tanggal 2. Aku pulang dari Singapura hari Selasa tanggal 1, hari Rabunya tanggal 2 dia audisi berarti. Sama aku bantu setting mobil dia di Jenik dia. Nah, hari Sabtunya aku jualan, dia kaget. Itu mobil yang aku dengar kok katanya. Iya, dia bilang. Jenik. Iya, Jenik putih. Oh, bukan. Iya. Gua nggak tahu. Orang Kerawang lah ya, dia orang Kerawang. Okay. Terus? Akhirnya dia bilang, aku minta izin dulu ya sama istriku. Boleh nggak beli? Katanya. Tetap begini. Ya mobilnya dia udah banyak. Tapi akhirnya nggak tahu ya gimana cara negonya akhirnya. Dia tahu DP aja ke aku ya. Ya udah, akhirnya ya terjadilah gitu. Enak nih kalau jualan kayak gitu ya. Ini bangunnya juga setengah mati kan. At least kan ini mobil tahun 2012. Aku mulai bangun dari 2013. Berarti kan perjalanannya kan ke sini kan juga udah mau 11 tahun kali ya. Iya, dulu kalau nggak salah mobil yang pernah pakai Zapco yang AP itu bukan sih kok? Betul. Jadi gini ya perjalanannya. Aku itu dulu maniak sama ScanSpeak. Speaker aku tuh ScanSpeak lah ya. D6000 pernah. Terus naik lagi ke ScanSpeak yang Beryllium, ya? ScanSpeak Beryllium, pernah pakai itu, terus juga pernah pakai Ellipticore. Nah, aku orang yang kedua di dunia yang pakai Ellipticore. Orang pertamanya teman aku, yang masih Ellipticore di mobil. Oh iya, ini yang pernah pakai Ellipticore. Iya. Oh iya. Waktu pakai Ellipticore, bangun pakai powernya Japco, pakai itunya juga Japco, prosesornya full Japco. Oh iya, sama dibilang ScanSpeak. mobil oh ini nih Kotenten ini. Iya ini gue inget mobilnya. Oh ya pasti belakang itu. Oh iya, ini yang pakai Ellipticore gitu. Tapi nggak pernah denger dulu, belum kecimpung di dunia dengerin audio gitu. Terus kita udah pegang brand Nanotech. Iya, kita pakai Nanotech semua. Jadi ini mobil mungkin 95% barangnya Nanotech semua kecuali head unit. 5%-nya head unit. Mau kabel, mau skun, mau fuse, tempat fuse, kepala aki, ya, kabel optik, kabel speaker, kabel RCA, sampai subwoofer, sampai subkolong, semuanya full Nanotech. Jadi kalau misalnya ada kelas single tuner, ini udah masuk nih. Ini malah bukan single tuner lagi nih, sampai ke kabel-kabelnya semuanya kita satu brand. Oke, jadi perjalanan mobil ini titik awal karirnya Koko itu dari mobil ini ya kok ya? Iya boleh. Kalau misalnya dibilang kita profesional mau jualan, ya ini mobil demo aku lah. Mobil demo Koko yang kelilingan, yang udah gua ganti sistem di mobil ini dari
bukan bangun ya, maksudnya terbentuknya Nanotech itu dari mobil ini sama Expander dua itu ya. Sama Expander, betul. Dua Expander, cuma umur yang paling lama ya mobil Livina ini gitu loh. Karena mobil Livina ini yang dari dulu udah nemenin Koko, udah muter-muter ngedemoin barang-barang itu kan kok. Iya, betul. Berapa tahun tuh? Dari 2000. Ya kalau misalnya benar-benar kita profesional, benar-benar kita main mungkin dari 2016 ya. Jadi ini mobil buat demo. Sebelumnya kan kita hobis doang ya. Oke. Terus yang audio lovers mau tahu ini mobil ini ada penambahan apa kok? Atau boleh dibilang itu ada mainan baru apa nih kok? Yang gue lihat di depan gue belum pernah lihat. Iya, itu namanya Nano Helmholtz Resonance. Jadi pakai teorinya si Helmholtz orang Jerman mengenai resonansi dari 10 Hz sampai 1000 Hz. Ya dibikin sedemikian rupa. Jadi dari 10 sampai 1000 Hz itu suaranya lebih fine. Nah, itu kan areanya kan banyak kan area di sub bass sampai sedikit area mid kena. Nah, kalau biasanya di mobil ngebloom kan bassnya gitu kan. Tambahin ini jadi suaranya lebih fine. Dan biasanya juga dia agak narik sedikit sih. Suara sub bass-nya itu seolah-olah lebih ada di depan. Oh, bukan ke belakang tapi dia ke depan maksudnya Kak, ke depan ke sana maksudnya ke sana ya. Iya, betul. Berarti dia ini vokalisnya misalkan iya. dia itu ada di belakang. Iya, lebih light back jadinya kesannya. Nah, karena area mid low-nya itu lebih precise, otomatis mid dan high-nya kebuka. Tadinya kan ke cover tuh, ketutup. Dia kebuka. Jadi seolah-olah mid sama mid high-nya itu lebih open. Lebih precise dan akan terjadi layering yang baik gitu. Oke. Kok yang waktu itu di sini? Ya. Yang di sini ya sama, tapi itu yang gedenya. Itu betul. Yang gede. Nah, yang gede sama yang kecil itu ini kalau nggak salah prinsip home kan? Emang ini untuk home sebenarnya. Bukannya untuk home lah ya, sebenarnya ini acoustic treatment lah ya, whatever lah, you mau taruh di mana. Jadi pokoknya kita bisa aplikasikan ke car audio. Pokoknya yang ada menghasilkan suara itu lebih proper. Iya gitu. Ada 4 jenis sih. Ini jenis yang kedua. Yang satunya yang gede, yang satunya yang model ini mini, terus nanti ada lagi yang lebih kecil lagi mikro, ada yang lebih kecil lagi. Yang kecil itu kayak tutup pen. Ya betul. Dan semuanya itu udah di develop atau udah beredar kok? Belum, itu masih still on production. Jadi yang ini yang ada ini bener-bener barang demo sih. Gitu. Oke, penasaran mungkin pas video ini keluar udah bisa cek di Tokopedia-nya si Kotenten ya. Tokopedia-nya apa kok? Kayu Dewa Tenten. Tuh, nama Instagramnya juga ada di bawah nanti. Nah, dan tadi pas kita masuk kita udah dengerin dulu sebenarnya. Kotenten tuh bilang ini aktif loh, subwoofer aktif loh. Kata-kata ya subwoofer aktif itu subwoofer kolong. Tapi bukan di sini, tapi taruhnya belakang. Ini ngelawan alam nih. Enggak ngelawan alam. Itu ada teori. Enggak ada ngelawan alam. Maksudnya biasanya dia dilahirkan di judulnya udah subwoofer kolong, underseat subwoofer. Tapi ini ditaruhnya di belakang kok. Iya. Kenapa kok? Ada kok mau show something atau ada yang... Jadi begini, aku kan biasa main di area mid sama mid high end ya. Jadi walaupun aku pakai subkolong, aku memperlakukan subkolong itu ya seperti kita bener-bener main yang serius. Nah, kebanyakan orang misalnya pakai subkolong, udahlah aku pakai subkolong asal bunyi aja gitu kan. Taruh bawah jok atau apa, mereka tidak dalam tanda kutip tidak mencari. Kalau aku kan mencari. Kita cari taruh misalnya di bawah kolong gimana, taruh di belakang kayak gimana gitu kan, ngegeletak kayak gimana. Nah, menurut aku untuk Livina yang aku experience sekarang ya terbaik di sebelah kiri belakang. Tidak menutup kemungkinan orang punya experience lain, misalnya taruh di belakang ngegeletak juga oke gitu ya. Tapi kalau misalnya taruh di bawah jok, menurut aku pengalamannya agak susah karena dia tidur begini nih. Mid bass subwoofernya kan hajar ke atas ke pantat, susah dapat rumble-nya gitu. Fasenya kan juga agak susah untuk invest sama mid bass. Nah, kalau taruh di belakang kan udah invest semua kan, tinggal dibalik aja, lu di 0 derajat atau 180 yang dapat gitu. Oh ternyata
kebetulan aku balik lebih fine, ya udah invest, ya udah notok jadinya suaranya. Itu satu. Terus yang kedua, umumnya orang namanya subkolong lah, pakai kabelnya murah-murah aja. Nggak boleh. Kalau di kita mesti serius. Lu mau dapatkan suara yang bagus, lu anak tiri, nggak bisa dong. Iya, semuanya bagus. Nah, kabel kita kan di atas rata-rata. Yang kata orang, Nanotech mahal gitu. Bukan mahal ya maksudnya gitu ya. Kita emang kualitasnya di atas rata-rata dibanding yang murah itu. Jadi kalau misalnya subkolong aku bagus, bukan cuman karena subkolongnya aja yang berproduksi suara bagus, tapi pendukungnya seperti kabel RCA, kabel power itu proper. Nah, kalau misalnya orang yang kabel powernya cuma 20.000, 15.000, you mau minta dapat sub bass lu begitu sempurna, forget it about it. Oke, berarti nggak mesti setiap subwoofer atau subwoofer kolong serta merta langsung ditaruh di belakang terus suaranya bagus sebagus ini gitu loh. Kalau misal ini kan subwoofer kolong ini Koko punya? Iya. Masih under development? Udah on production sebenarnya. Udah on production. Bisa ngedapetin suara yang seperti ini nggak kok? Produksi itunya jauh lebih bagus daripada ini. Seharusnya. Oke, kalau misalkan nih, kita ngomong misalkan aja. Kalau misalkan subwoofer yang ini Koko udah develop dan subwoofer yang ini lebih bagus dari ini, terus dia pakai kabel, ya udah dengan asal-asalan bisa nggak mencapai itu kan? Nggak semuanya. Agak susah. Yuk bayangin ya, kita bicara agak lain ya, mengenai kabel power ya. Percaya sama fuse kan? Membawa perubahan suara. Oke, fuse itu cuma segede begini nih, misalnya yang ANL. Kalau mini ANL lebih kecil lagi kan, cuma berapa senti aja kan, gitu ya. Suaranya beda kan? Oke, bayangin kalau you pakai kabel busuk, ya, sepanjang 2 meter, you berharap suara mau bagus. Oke, dibalik lagi kan, sama aja. Misalnya, imagine you punya fuse jelek gitu, yang segini aja pengaruhnya luar biasa. Gimana kalau ditarik 2 meter? Wah, dapatnya ya suara kabel itu, yang notabene ya suaranya kurang oke gitu kan. Bayangin, kalau misalnya kita pakai kabel power, yang performanya bagus, sebagus fuse Nanotech, sepanjang 2 meter, can you imagine gimana suaranya begitu bagus? Oke. Jadi gini ya, aku boleh declare ya untuk sekarang ya. Kenapa kabel Nanotech itu bagus? Jawabannya cuma satu. Fuse kita aja luar biasa suaranya, gimana kabelnya? Oke. Lu mau sebagus apapun, ya kabel juga harus pakai yang proper. Betul. Dan kebanyakan subwoofer itu yang terlupakan. Gini, banyak yang kayak begitu kok. Subwoofer itu banyak yang terlupakan gitu loh. Udahlah pakai kabel yang biasa aja deh gitu. Padahal subwoofer itu juga ada pengaruh besarnya gitu loh. Impact-nya ada gitu loh. Kalau misalkan lu memperhatikan subwoofer, alangkah jadi lebih sempurnanya sistem lu gitu maksudnya. Treatnya setidaknya harus sama dengan lah gitu. Jangan dia posisi di belakang jadi anak tiri gitu loh kok. Nah itu kebanyakan. Boleh nggak kalau misalnya aku kasih pertanyaan berbeda nih? Kayak gimana kok? Oke. Biasanya orang nyeting paling susah apa? Cari subwoofer kan? Oh udah gila, subwoofernya nggak ngeblend, subwoofernya susah maju ke depan, nggak naik ya apa segala macam. Oke, sorry ya, ownernya selalu misalnya bilang kalau beli, boleh nggak kabel RC-nya samain? Oh ngapain subwoofer samain? RC-nya misalnya dia spend misalnya sekitar 5 juta gitu, ngapain subwoofer pakai RC mahal-mahal? Pakai aja, pakai 500.000 aja misalnya gitu ya. 5 juta 500, gapnya kan udah terlalu tinggi kan. Terus kabel speakernya juga maunya yang murah gitu. Kabel listriknya mau yang murah, berarti gapnya makin tinggi. Nah, waktu di setting, si subwoofer gimana mau nguber? Tweeter, mid-range sama mid-bassnya yang pakai kabelnya mahal, semuanya proper semua gitu kan. Nah, ini kalau menurut aku, edukasinya, you mau subwoofernya bagus, ya you perlakukan ya dia istimewa dong. Dia akan nyanyi dong, dia akan perform. Jadi sebenarnya nothing special dengan Livina ini ya, maksudnya ya subwoofer kolong suaranya bisa perform. Ya emang kita bikin sebuah sistem ini subwoofernya buat perform kok, kabelnya semuanya proper kok. Jadi sebenarnya nggak ada yang istimewa. Yang mereka kaget karena yang lain jarang melakukan hal ini gitu, pakai kabel bagus gitu ya. Jarang diperhatikan. Iya. Banyak kan malah yang ada dipaksakan dan atau enggak
nggak ketemu gitu loh. Betul. Terus, gua ada pertanyaan nih, yang di mobil ini kan besok udah nggak ada nih. Besok udah diambil sama owner ya, besok yang baru. pagi masih ada lah. Iya, besok kan ownernya kan udah bersama owner yang baru. Di mobil ini, yang paling spesial di sistemnya Koko, itu apa kok? Paling spesial, yang aduh gua ini bakatnya main ini, cuma satu ini. Biasanya kalau misalnya tadi kan kayak Yusak, ini bahaya nih. Saya tanya bahaya, ini jelek atau bagus? Ini bagus banget ya, udah. Jadi gini, Twitter Fluence aku itu amazing. Aku tahu bagus, tapi aku agak surprise orang bilangnya sangat istimewa. Aku tahu istimewa, tapi aku pikir ya udah gitu kan. Ternyata responnya itu orang luar biasa. Gini, size-nya kecil pada umumnya seperti Twitter, tapi dia bisa mereproduksi suara begitu lebar ya. Ini di-cutting di 671 yang notabene cukup rendah seperti Fluence pada umumnya, tapi high-nya very clear and extend. Fluence tapi kayak three-way. Yes, begitu. Ini aku boleh declare ya sekarang ya. Ini juga bahannya keramik dengan special coating, makanya hitam kan. Dan ilmunya ya mungkin yang lain-lain agak susah ya untuk nguber ya. Gitu ya. Terus dalamnya saya buka lagi, satu-satunya di dunia yang pakai kabel PC-CCC di internal speaker-nya. Timahnya juga masih pakai timah Kaoson Lab. Bisa, tar dulu. PC-CCC itu biasanya dipakai di mana kok? Kalau misalnya di Jepang gitu ya, misalnya kita lihat misalnya ya seperti kayak Nanotech sendiri, Acoustic Revive, ya itu pakai Keseak gitu ya, brand-brand mahal itu kalau kabel-kabel mahalnya mereka itu pasti pakai bahannya PC-CCC, Hooper. Yang harganya misalnya mau let's say lah 100 juta kayak mau 200 juta pasti pakainya PC-CCC. Nah, banyak yang tanya, kenapa nggak pakai silver? Tergantung. Orang sukanya taste-nya kayak gimana? Aku seneng suara Cooper. Oke. Cooper Jadi ada suara sendiri, silver ada suara sendiri, gold juga ada sendiri. Iya, gitu. Jadi aku lebih seneng suara Cooper yang PC-CCC. Ini udah masuk ke kita punya warna. Nanotech warnanya seperti ini. Kalau misalnya bilang bahwa Cooper nggak se-open silver, nanti dulu. Pure silver itu suaranya beda loh sama silver coating. Nah, yang umumnya orang dengar itu rata-rata silver coating. Biasanya silver coating itu terdengar lebih open karena high-nya lebih nyelonong. Oke. Tapi bener-bener kalau misalnya orang yang mainannya udah jauh, bener-bener misalnya main bener-bener pure silver, itu suaranya analog sekali, sudah seperti kayak Cooper. Berarti yang perlu audio lovers tahu ini, Cooper, silver, maupun gold itu warnanya kan beda-beda nih kok. Iya. Nah, jadi kalau misalkan nggak dapet, mungkin bahannya salah. Enggak. Atau salah apa enggak di kok? Enggak. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin kabel ya, mau bahannya seperti apa, kalau menurut aku, yang penting mid, high, low itu mesti balance. Gitu. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Iya, jadi mesti balance gitu. Mau bahannya apa, nujunya kan satu. Let's say lah ya, kayak misalnya kayak bahan speaker nih ya, kita bicara ya. Bahan kan macam-macam nih. Bisa ada metal dome. Kalau ini kan pakai keramik gitu kan, ada yang pakai silk dome gitu ya. Tetap dong, walaupun dengan bahan yang berbeda, tapi tujuannya kan sama, mesti rata suaranya. Itu. Nah, tinggal yang ngebedain, gue lebih seneng suara silk dome nih, lebih seksi gitu kan. Atau misalnya kayak keramik ini, suaranya tegas gitu kan. Atau misalnya kayak metal dome, gue suka yang tegas, suara metalnya bagus ya pakai metal dome. Jadi tergantung referensinya kemana, tapi benang merahnya semuanya itu sebenarnya sama gitu. Gua nggak bisa analogiin, tapi moga aja audio lovers ngerti nangkep ini diskusinya kita gitu loh, obrolannya kita ini. Jadi ya bahannya apapun, yang penting cuma satu, yang penting balance, jangan ada yang timpang ataupun narik salah satu gitu. Betul. Jadi yaudah, usah lama-lama kita ngedengerin mobil Livina ini. Dan pertama kali juga mobil ini ngedengerinnya pakai recorder yang udah berapa bulan ya Dila? 2 bulan. Udah 2 bulanan kita pakai. Nah, ini pertama kali loh mobil ini kita rekam pakai ini. Kita mau coba cari high-nya dulu ya. Ini Fluence kan biasa high-nya kurang nih. Ya. Oke, sebentar ya. Aku coba cari.
Masih bisa gede kok ini. Hah? Masih bisa gede. Masih bisa gede. Ngetek kan? Enggak. Nah, ini baru. Kolong. Nggak kolong ya, ngeri ya. Jalan nggak? Oke, jujur gue masih rada skeptis kalau ini subwoofer kolong. Tapi dari settingan itu apa namanya? Koko bisa setel kan antara subwoofer ke pasif ke aktif, ya kan? Ada. Dan itu geter lo. Subwoofer kolong lu bisa ngasih lu rumble serapih ini. Kita konteksnya subwoofer kolong ya kok ya? Iya betul. Kita ngomongnya subwoofer kolong loh. Gua nggak bilang kalau misalkan ini subwoofer pasif dibikin rumble. Para suhu juga pasti bisa. Tapi ini subwoofer kolong lu bikin rumble seperti ini, gua nggak tahu dah. Lu kedapet apa nggak tuh tadi? Gua experience-nya itu nggak mungkin subwoofer kolong. Gua nge-deny seperti itu. Tapi ini hasilnya kalau subwoofer kolong dengan kabel yang bener, penempatan yang bener, lu mesti research sendiri lah. Mesti research sendiri, lu kayak tadi kok Tenten bilang, ini taruhnya gimana nih, degree-nya gimana, mesti taruh begini kah, taruh mana kah, posisinya di mana gitu loh. Lu mesti cari sendiri gitu loh. Nggak serta-merta, oh subwoofer harus selalu taruh di belakang gitu loh. Tapi ini subwoofer kolong bisa ngedapetin rumble kayak begini, terus dia bisa coherent sama mid bass. Ini sih top loh kok. Intinya sih sebenarnya nggak usah aneh-aneh sih. Hajar aja pakai kabel bagus. Cobain ya. Cobain ya, audio lovers ya. Ada perbedaan? Tolong komentar di bawah. Nah, terus kalau boleh tahu nih, subwoofer kolong itu nantinya di harga berapa kok? Di 5 juta yang 8 inch. Harga di Gotiawan. Ya udah. Oke, terus kenapa mobil ini begitu istimewa dibandingin mobil-mobil yang lain? Karena gini. Mungkin satu-satunya mobil yang di kelas budget yang pakai kepala akinya rhodium, cuma mobil ini. Terus pakai fuse blocknya juga rhodium juga di mobil ini. Terus groundnya juga pakai ground yang rhodium cuma di mobil ini gitu. Terus kabel-kabelnya nggak ada yang kabel murah di mobil ini. Jadi kalau misalnya saya bisa declare bahwa orang yang beli mobil ini itu beli audio dapat mobil. Sebenarnya ya bukannya lucu-lucuan, tapi ya emang itu sih ya hoki lah ya, karena yang mau belinya juga apresiasi sekali ya, cocok ya udah gitu. Nah contoh kayak gini ya, ini kan kita kasih juga kan, ini nanti akan kita jual retail 10 juta, ini ada satu gitu ya, meningkat jauh 10 juta.
Ini 10 juta. Nah, balik lagi. Kalau yang kelas menang mending ya sorry, overpriced lah, enggak. Yo, you budgetnya berapa? Kalau misalnya you main system, kalau misalnya you main sistemnya udah ratusan juta, sorry ya. Karena 10 juta is okay lah gitu kan. Ini kecil. Kecil ya. Kalau misalnya you mainnya 12 juta, pakai ini 10 juta, ya overpriced. Bener ya. Jadi untuk kalangan tertentu aja yang bisa. Nah, terus nanti di belakang juga kan ada produk dari Acoustic Revive. Aku kasih juga itu kan retailnya sekitar 10 jutaan lah ya. Schumann gitu kan. Dan di dalam. Nah, sebenarnya Schumann-nya aku tuh ada 2. Di dalam sini juga ada di dalam dashboard. Nanti tuh ada on off-nya di situ, mati dia akan drop nanti stagingnya. Makanya kan tadi kamu lihat kan stagingnya megah apa segala macam, ada Schumann di dalam. Gede, suaranya gede, megah. Ya, Dan layernya ini udah ada, terus akhirnya gitu. This car is my experience. Saya kadang-kadang juga sampai lupa gue udah tancap apa aja ini, sampai gila-gilaan gitu. Jadi ya nanti mungkin pemilik yang baru kalau misalnya pas lagi bongkar-bongkar, tahu-tahu dapat harta karun yang aku lupa gitu. Oke, jadi aduh, hoki sekali orang itu ya. Iya. Beli audio dapat mobil. Ini udah. Oke kok. Oke. Jadi kita lanjut lagi ya lagu ya. Kita ke Tracy Chapman ya. Ini kalau lu dengerin lagu Tracy Chapman kan si Tracy ya, suaranya kayak begitu, ciri khasnya suaranya. Begitu tadi lu dengerin nggak yang ada cek apa ya sih, bukan hanya senar gitar ya, tapi yang plung pak kentangnya. Tuh layer jelas banget kalau di sini. Gua nggak tahu ketangkap apa enggak nih sama zoomnya gua. Tapi apa ya? Tidak ada tarik menarik di sini gitu loh kok. Tersusun rapi gitu menurut gua gitu ya. Dan ini berapa duit sih kok? Itu retailnya 20 juta. Jadi om nih yang punya duit cuma mau two-way, nggak mau apa namanya, blind spot. Iya, nggak mau blind spot. Mungkin ini pilihan tepat buat lo. Jadi gimana ya, siapin 20 juta, siapin kabel yang bener ya, siapin kabel yang bener. Lo mungkin bisa ngelebihin sistem ini, bisa nggak kok? Bisa. Atau ini udah maksimalnya? Bisa lah. Belum dong. Kan mereka kan pasti kan, gue pengen ini. Kalau misalnya pakai MDSP, ini kan pakainya full MDSP nih, full MDSP sama subkolong. Emang agak berat ya, agak berat karena MDSP dari Nanotech kelas AB di 90 watt. Umumnya brand-brand lain itu pakainya kelas D. Mau merek Jerman kayak, mau merek Itali kayak, umumnya pakainya kelas D. Kalau ini pakai kelas AB. Dia bakalan berteriak di kelas AB. Akan lebih perform. Iya. Di AB.
umumnya lebih nyanyi umumnya ya kelas. Tapi nggak dipungkiri kelas D sekarang juga jago-jago ya. Tapi at least kalau misalnya kelas AB umumnya jauh lebih nyanyi dibanding kelas D umumnya ya. Gitu. Oke. Masih tetap juga mix and match ya? Ya, kalau ini kan udah nanotech semua ya, pasti match. Iya dong, kalau udah nanotech semua. Tapi kan, misalkan gue cuma mampunya beli ini doang, gue udah ada sistem yang ini atau mau ganti, ya udah cocok apa enggak? Gue kelas D beli ini ya mikir-mikir. Tapi tergantung kelas D-nya kelas D apa. Tapi kalau misalkan lu udah kelas AB, udah pasti nyanyi. Gitu loh. Kelas AB kan itu power-nya masih gede dong. Dan komponennya juga bukan yang abal-abal lah. Iya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi kok. Gak ada kempes ya? Gak ada kempes. Ini ada mundur nih, ini ada pelan nih. Di sini pasti lemes nih, ini pasti nusuk nih. Anjing, pala gue jelek banget ya. Nyari-nyari gitu, tapi gue gak nemu gitu loh. Dan semuanya ngisi lu ya kok ya. Jadi, gue ditabokin sama Cici mulu nih. Pokoknya udah jadi nih. Udah jadi. Ya udah mulai mateng lah. Udah jadi. Waktu itu belum selemes ini sih. Tapi kalau ini udah mulai luwes, udah apa? Udah mateng lah, kayak tadi kok bilang udah mulai mateng. Kalau ada bilang itu kata break in, tapi ini udah mateng buat gua karena suaranya berubah. Suaranya lebih nyaman, lebih empuk lagi, lebih dinamis lagi gitu loh. Tapi nggak tahu, kok masih tetap nyeting itu no EQ kok. Gini ya, aku nggak bilang bahwa nggak pakai EQ itu terbaik ya. Cuman kan aku jualan nih, aku jualan. Ini nih suara aslinya nih. Begini, suara asli speakernya. Ini speakernya begini, suara kabel aku aslinya begini, suara MDSP aku suaranya begini, ini gitu, tanpa dibuat. Nah, jadi nanti para installer atau misalnya user juga tahu, oh, gue warnanya gue cocok nih. Nah, nanti mereka rapin sendiri, Pak, mau pakai EQ, mau pakai apa. Oh, kenapa Koko itu nyetingin no EQ untuk mengeluarkan jati dirinya dari speaker itu sendiri? Kalau misalnya suaranya udah dibikin, kan kita nggak tahu ini warna aslinya seperti apa. Gitu. Oke, ya udah, make sense. Terus kita dengerin lagu apa lagi kok? Aku sebenarnya mau kasih lihat kenapa kita punya produk itu salah satu yang terbaik ya. Contoh misalnya diffuse ya. Ya. Diffuse-nya?
Oke. Dalamnya seperti ini nih. Mungkin kita satu-satu yang berani declare ya. Tuh. Nggak ada sambungan ya. Iya loh. Nih. Ngaco loh, ini berat loh.